Selamat berjumpa di kontekstual Bible Reading. Kita sampai pada Roma pasal 6. Silahkan. Roma pasal 6. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuh yang sana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma pasal 1 sampai Roma pasal 3, kita bisa melihat bahwa orang yang di bawah hukum Taurat atau tidak di bawah hukum Taurat, semuanya berdosa. Dan Roma 3 ayat 23 ditegaskan bahwa semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan telah berbuat dosa. Roma pasal 4 ada cara untuk melepaskan dari dosa, yaitu orang-orang yang di bawah hukum Taurat meyakini satu-satunya cara untuk memperoleh hidup kekal bebas dari dosa dengan berbuat baik. Perbuatan yang
standarkan hukum Taurat itu yang dilakukan, maka akan menghasilkan hidup yang kekal. Tetapi Paulus menegaskan bukan dengan cara itu, tapi hanya cuma-cuma kasih karunia yang Allah berikan melalui Yesus Kristus yang sudah menjadi penebus dosa. Dengan iman kamu diselamatkan untuk memperoleh hidup yang kekal. Maka di Roma pasal 5, Paulus menegaskan bagaimana cara dosa masuk dengan cara penyelamatan penebusan dosa itu datang. Dosa masuk karena satu orang, Adam, tapi kasih karunia Allah karena satu orang namanya Yesus Kristus yang menjadi penebus dosa manusia. Dan oleh karena kasih karunia, kebenaran itu perlu diterima dengan iman kepada Yesus Kristus. Sekarang kita sampai pada Roma pasal 6, bagaimana orang-orang yang ada di dalam Yesus Kristus. Topik hari ini, merdeka dari dosa dan menjadi hamba Allah. Orang-orang yang sudah di dalam Yesus Kristus, Paulus menegaskan ada satu perubahan status dan perubahan identitas, perubahan batiniah yang utama, yaitu merdeka dari dosa, merdeka dari hamba dosa. Karena orang yang di bawah hukum dosa, dia menjadi hamba dosa, dia melakukan yang berdosa, ada di bawah otoritas dosa, dia tidak bisa untuk tidak berdosa. Apa yang dilakukan dia dalam dosa, dia ada di dalam hukuman maut, tidak ada kemerdekaan. Jadi di pasal 6 ini Paulus menegaskan ada satu kemerdekaan batiniah. Kemerdekaan bukan seperti orang yang membunuh di penjara dan dibebaskan dari penjara, tapi kemerdekaan batiniah, bebas dari hukuman maut, bebas dari hukuman murka Allah, dan dia mengalami satu hidup yang baru, hidup yang dalam Yesus yang sudah diubahkan, yaitu dia merdeka. Seringkali pemahaman ini tidak dialami orang-orang yang sudah percaya Yesus, yang sudah dibaptis. Dikatakan gambaran dibaptis dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Dosa tidak berkuasa lagi, tapi pemahaman dan penerimaan pengajaran yang salah, kita tetap aja tidak bebas. Ada ilustrasi yang seorang hamba Tuhan katakan, saya punya burung beo yang pintar sekali. Dan kalau dia di rumah, burung beo itu selalu diajar latihan menirukan lagu-lagu, ya, lagu-lagu, dan sampai satu saat dia datang dan burung beo ini langsung nyanyi, merdeka, 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 merdeka. Pintar sekali burung beo ini. Tapi hamba Tuhan ini berpikir, burung beo itu bisa nyanyi merdeka, merdeka, tapi dia masih ada di sangkar. Mereka masih ada di kurungan dan belum bebas. Dan orang-orang yang percaya Yesus di dalam pemahaman dan perilaku yang keliru, dia tidak akan mengalami kemerdekaan itu. Maka Paulus menegaskan, dalam Yesus Kristus, dia telah mati dan dia telah bangkit. Orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus merdeka secara batiniah dan dia bisa melakukan yang benar. Dan hidup ini, hidup yang untuk menjadi hamba Allah. Hidup merdeka, yaitu hidup yang bisa melakukan kebenaran. Orang yang di penjara,
dia pengen hidup baik, tetap saja dia ada di dalam penjara. Tidak ada kebebasan untuk memilih. Tapi orang yang dalam Yesus Kristus diberi kebebasan untuk memilih karena dia orang yang merdeka. Karena itu Paulus menegaskan di Roma 6 ayat 12 dan 13, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginan dosa itu, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup, dan serahkan anggota-anggota tubuhmu pada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Orang yang merdeka bisa memilih mana yang benar, mana yang salah, mana yang lalim, mana yang kudus, yang suci, mana yang menurut kehendak Allah, mana yang menurut dosa. Tapi Paulus katakan, hendaklah serahkanlah dirimu untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ini orang yang merdeka membangun hidup ini, hidup yang kudus, membangun hidup ini, hidup yang memberi pengharapan, memberi kebahagiaan, memberi kedamaian, memberi sukacita, memberi relasi di dalam hidup ini. Kita ada di Indonesia yang terus membangun, kita bisa berpartisipasi dengan hidup kita yang hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian, akan terus berrelasi dengan banyak orang, komunitas, masyarakat, dan di dalam hidup ini biarlah menjadi berkat supaya kita memberikan kasih, membangun dan memberikan semangat yang di dalam kesatuan, dan semuanya boleh damai sejahtera. Dan inilah aplikasi kita hari ini. Kita melihat amanat teks yang kita terima dari firman Tuhan. Dalam Yesus telah dimerdekakan dari hamba dosa dan hidup baru, yaitu hidup kekal yang miliki. Pilihan orang percaya menyerahkan anggota-anggota tubuh untuk menjadi hamba Allah, hamba kebenaran, dan berakhir dalam hidup yang kekal. Maka hari ini, apakah saya sudah merdeka dari dosa dalam Yesus, merdeka secara batiniah, dan apakah saya sudah menjadi hamba Allah, hamba kebenaran, untuk terus ngasih sesama, membangun dan memberikan berkat di dalam kasih Kristus. Ya, bersyukur untuk firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kita untuk kita punya komitmen hidup di dalam kebenaran. Kita akan pujikan Yesus kau kebenaran setelah itu. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu,
selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur Ya. buat pagi ini. Kami ditegaskan yang telah dibebaskan dari kuasa dosa, memulai hidup yang baru, mati dan bangkit bersama Yesus. Untuk itulah kami orang-orang yang telah merdeka untuk memilih menyerahkan anggota-anggota tubuh ini menjadi senjata-senjata kebenaran untuk menjadi hamba Allah di dalam pengudusan dan menuju pada hidup yang kekal, bukan pada dosa dan maut, tapi biarlah kami terus memuliakan Allah, hidup untuk Tuhan, dan biarlah terus berpartisipasi untuk negara bangsa ini, supaya kami semua terus mengasihi, membangun, terus melakukan yang terbaik. Biarlah Tuhan terus menyertai kami semuanya. Berkati semuanya dengan limpahnya, supaya semua orang juga menerima kasih karunia Allah, kemerdekaan batiniah dalam Yesus Kristus. Tuhan terus menyertai kami. Tuhan melindungi kami supaya kami tetap sehat, hidup tanpa dosa, dan memuliakan Allah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus